Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pertama dan yang utama marilah kita panjat puji dan syukur kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para keluarganya, sahabat, para tabi'innya dan tabiatnya, serta kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin. Untuk memberikan keberkahan pada malam hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam yang penuh berkah ini yang akan memberikan ceramah sekaligus imam sholat tarawih adalah Bapak Sofiul Kamal Sos Muhammad Sos. Mana sih? Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Untuk itu kami persilahkan kepada beliau untuk memberikan ceramah sekaligus menjadi imam sholat tarawih. Demikian disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jin. Tas dulu tas. Keren. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aynama suqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. Al-ayah. Hadirin hadirat jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang penuh berkah ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan keimanan dan Islam, ya, sehingga kita masih bisa menjalani ibadah kita, khidmah kita, ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala penuh dengan ketaatan, keikhlasan, dan mudah-mudahan membawa kita masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Tema malam hari ini adalah di antara hikmah puasa dari sisi sosial. Agama Islam yang kita anut ini adalah agama yang tidak hanya memperhatikan tentang kesolehan individu. Banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang menerangkan bahwa tidak sempurna iman kita kalau hanya peduli terhadap diri kita sendiri. Tidak sempurna iman seseorang kalau dia hanya asik dengan kesalehan pribadinya. Dan ini banyak kita jumpai di dalam ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi.
Di antara ayat Al-Qur'an yang berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin." Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian berbuat baik kepada siapa saja, ya. Kepada siapa saja, hatta sampai kepada non-muslim yang tidak seiman. Tapi syaratnya lam yuqatilukum fid din. Mereka tidak memerangi kalian. Tidak memerangi kalian. Walam yukhrijukum min diyarikum, tidak mengusir kalian dari negara kalian, dari daerah kalian. Maka kita diwajibkan untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka. Nah, ini ibadah sosial. Kemudian di dalam hadis-hadis Nabi banyak sekali disebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia hendaknya berkata baik atau hendaknya diam. Ini kan juga pendidikan di dalam masyarakat. Bagaimana kita disuruh untuk berbicara yang bermanfaat saja. Yang ada manfaatnya, yang tidak ada manfaatnya lebih baik kita diam. Ya, apalagi berbicara maksiat, berbicara menggunjing, berbicara ghibah. Yang tidak bermanfaat aja kita disuruh untuk lebih baik diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Ya, tetangga ini sangat penting Bapak Ibu sekalian. Karena orang yang paling pertama ketika kita butuh bantuan itu ada tetangga. Ketika kita butuh bantuan, suatu saat kita kena musibah, siapa yang pertama datang? Tetangga. Kalau keluarga kita mungkin jauh, ya. Tapi yang pertama akan menolong kita adalah tetangga. Maka betapa perhatiannya Islam terhadap tetangga. Maka dalam hidup bertetangga ini harus baik. Ya, kita bangun kehidupan yang baik. Ya, memberikan hak-haknya, ya. Kita sapa dengan baik, kita muasyarah bil ma'ruf. Sampai di dalam Al-Qur'an itu disebutkan, kalaupun kita misalkan beda keyakinan dengan orang tua, kita misalkan muslim, orang tua kita mungkin non muslim, kemudian mereka memaksa kita untuk memasuki atau mengikuti mereka, maka kita tidak boleh taat pada perintah itu, tapi kita harus menggauli mereka, bergaul dengan mereka dengan ma'ruf. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jangan taati kalau perintah itu bertentangan dengan Islam. Wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi tetap perlakukan mereka di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh karena beda agama, beda keyakinan orang tua misalkan, kemudian kita berlaku tidak baik, zalim, tidak boleh. Membentak pun tidak boleh. Nah, kemudian juga li ayyam syi'a ahadukum fi hajati akhihi khairun lahu min ayya'takifa fi masjidi hadza. Sampai-sampai Rasulullah bersabda, kalau kalian berjalan untuk memenuhi hajat seorang sahabatnya, itu lebih baik daripada dia harus iktikaf di masjidku ini. Kita tahu saudara kita butuh bantuan, tapi kita lebih asik iktikaf misalkan, ya, kata Nabi, maka membantu saudara itu lebih baik daripada iktikaf di masjidku. Di mana itu? Di Masjid Nabawi, masjidnya Rasul, yang mana sholat di sana pahalanya 1000 kali lipatnya. Ya, jadi ini luar biasa Islam itu. Tidak hanya ibadah-ibadah secara vertikal pribadi kita kepada Allah, tapi juga bagaimana ibadah-ibadah kita harus bersifat sosial, ijtimaiyan. Nah, di dalam puasa Ramadan kita dilatih juga untuk menjadi pribadi-pribadi yang sosial, pribadi-pribadi yang peduli terhadap orang lain. Maka dalam ibadah puasa ini menumbuhkan jiwa kepedulian seorang muslim. Mungkin orang berkecukupan, orang kaya mungkin tidak pernah merasakan bagaimana rasanya lapar seharian.
Kalau orang miskin biasa. Kalau orang miskin biasa. Tapi yang orang kaya mungkin tidak pernah dalam hidupnya merasa kelaparan. Ya, dari lahir sudah kaya. Kayak siapa? Dari lahir sudah kaya. Kalau anak sekarang kayak Rafathar katanya. Kayak Rafathar. Gibran. Ya, dari lahir sudah kaya. Minta apa aja diturutin, ya. Nunjuk di Indomaret dibeliin. Ya, tapi puasa ini mengajarkan bahwa ibadah puasa ini berlaku untuk semuanya. Tidak hanya yang miskin, tapi juga yang kaya. Jadi tidak ada di situ yang kaya boleh minum, yang miskin tidak boleh. Tidak ada. Semuanya sama derajatnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terjadilah apa? Ya, sosial, ya. Rasa kepedulian yang tinggi kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Oh, begini ternyata orang-orang sahabat-sahabat kita yang kepedulian. Nah, termasuk pernah ada suatu acara yang di TV itu, kalau nggak salah di Qatar, ada seorang syekh lagi memberikan kuliahnya, memberikan ceramah, kemudian ada penanya ini dari Palestina. Pertanyaannya unik. Wahai syekh, saya mau bertanya, saya dari Palestina. Pertanyaannya ini unik. Bolehkah saya berpuasa tidak buka dan tidak sahur? Sah nggak puasa saya? Saya ini berpuasa tapi tidak buka, tidak bisa sahur. Karena apa? Karena nggak punya makanan. Karena nggak punya makanan, sah nggak puasa saya, Syekh? Sah, itu syekhnya menjawab. Ya, syekhnya nggak bisa menjawab, nangis. Ya karena mungkin syekhnya makan tiap hari, tapi yang bertanya ini tidak menemukan makanan hanya untuk berbuka dan sahur. Ya, inilah bagaimana puasa itu menumbuhkan jiwa sosial yang tinggi. Kemudian juga puasa adalah syahrul ata, ya, syahrul jud, bulan kedermawanan. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan. Kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Kana Rasulullah SAW ajwadan nas. Rasulullah itu orang yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Tapi di bulan Ramadan lebih dermawan lagi, ya. Hina yalqahu Jibril, ketika berjumpa dengan Jibril, wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan, dan ketika bulan Ramadan malaikat Jibril menemui Rasulullah setiap malam Ramadan, ya. Fayudarisuhul Quran, mudarasah Quran, tasmi' Quran, ya, ngaji Rasulullah dengan Jibril Al-Quran, ya. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Rasulullah ketika bulan Ramadan itu adalah orang yang paling dermawan seperti angin yang berhembus. Angin berhembus itu kayak apa? Angin itu kalau berhembus, dia nggak milih-milih tempat. Nggak ada angin pengen di kompleks ini doang, sana nggak. Ya, angin itu kemana ada ruangan, dia masuki. Ya, itu namanya rihil mursalah. Dan tidak milih-milih orang. Oh, ini orang ini pernah berbuat jelek sama saya nggak mau ngasih. Ini orang ini pernah ngomongin saya dulu, nggak pernah ngasih. Nggak, Rasulullah itu seperti angin yang berhembus, memberikan apa yang beliau miliki, siapapun yang lewat, siapapun yang beliau temui. Yang memberi ini bisa apa saja. Bisa dengan harta kita, bisa dengan ilmu kita, bisa dengan apapun yang kita miliki. Nah, ini adalah ibadah sosial yang tinggi. Nah, oleh karena itu, kadang-kadang kita terlalu asik dengan kesolehan pribadi, tapi kita melupakan kondisi masyarakat kita. Nah, puasa ini mengajarkan kita jangan hanya asik, jangan hanya ingin soleh secara pribadi kita, tapi juga harus juga soleh dengan secara sosial. Nah, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini, puasa ini mentarbiyah kita, mendidik kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat sosialnya, memiliki empati yang tinggi terhadap saudara-saudara yang lainnya. Mudah-mudahan puasa Ramadan ini, ya, membawa kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.